Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan cana, khususnya ikan toman atau istilahnya ikan cana Mycopeltes ya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, seperti kawan-kawan saksikan ya, ikan toman kami ini yang kami rawat sejak kecil gitu ya, itu ada 2 ekor begitu, dan ini sudah ikut kami selama 2 tahun kawan-kawan. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya, besar begitu hingga menuju usia dewasa. Dengan usia 2 tahun itu sudah mereka dewasa, dan mereka itu akur kawan-kawan, kompak gitu ya, seperti kalian saksikan tadi. Dia bisa berdiam diri berdua begitu ya, kompak begitu ya, tidak saling berkelahi gitu ya, tidak saling nyerang begitu. Dan kalau toh dia makan pergerakan pun pergerakannya juga pelan, tenang begitu ya, karena memang itulah salah satu sifat dari ikan predator ya. Jadi dia pergerakannya itu pelan, tetapi kalau ada mangsa, dia akan antusias gitu ya, akan bergerak cepat untuk mengejar mangsanya itu gitu kawan-kawan. Tetapi kalau posisinya tidak mengejar mangsa, cenderung pergerakannya itu pelan gitu kawan-kawan, dan menghasilkan warna yang indah kawan-kawan ya, seperti kalian saksikan itu. Warnanya ada kebiru-kebiruan, ada hitam gitu. Nah itu menandakan bahwa dia dalam keadaan happy kawan-kawan, dalam keadaan nyaman begitu ya. Nah selanjutnya kawan-kawan, suatu saat ya, karena kami merasa ikan toman ini sudah memasuki fase dewasa begitu, kami berinisiatif kawan-kawan untuk bisa memijahkan gitu. Kebetulan ikan toman kami 2 ini jenis kelaminnya kami duga itu dua-duanya sama-sama betina begitu ya, dan kami rencana untuk memijahkan gitu ya. Untuk itulah kami pilih di antara 2 itu, kami ambil 1 yang kira-kira perutnya paling buncit lah kira-kira gitu ya, dengan prediksi telah gendong telur gitu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, jadi pada saat itu kami coba kami ambil 1 ekornya gitu ya. Nah ngambilnya karena ini kan predator kawan-kawan, saya menggunakan jaring yang panjang ya, supaya tidak membahayakan. Dan ini kawan-kawan, wow luar biasa ya, ikan tomannya kuat sekali ya, dan ini kesannya marah ini karena dia merasa diganggu ya gitu. Karena selama ini memang tidak pernah kami ganggu kawan-kawan, jadi ya kita rawat dengan baik, kita kasih makan yang cukup begitu setiap harinya, dan tidak pernah kami ganggu. Nah ini begitu kami ganggu, marahnya luar biasa ini dia, nah gitu kawan. Nah itu, nah kebetulan kami telah mendapat 1 ikan toman dari sesama pehobi yang jenis kelaminnya jantan kawan-kawan. Nah ini jadi akhirnya kami coba untuk kami jodohkan begitu ya. Jadi yang kami dari kawan itu adalah yang pejantannya, sedang yang kami sendiri itu adalah betina. Yang dari kami sendiri yang bawah kawan-kawan. Ini yang bawah nih posisinya, yang warnanya berubah ya, tadi awalnya ke biruan sekarang menjadi ke hijau, ke coklatan gitu ya. Itu yang bawah ini, itu yang betina yang tadi kita ambil ya. Sedangkan yang sisi atas itu yang pejantannya. Nah tetapi ternyata apa yang terjadi kawan-kawan, jadi karena temennya tadi kami ambil untuk dipijahkan, nah ternyata ikan toman kami yang tersisa ini, subhanallah kawan-kawan, dia mengalami kelesuan kawan-kawan. Dia merasa kehilangan gitu ya, kehilangan temennya atau kehilangan saudaranya gitu, sehingga semangatnya hilang kawan-kawan ini. Jadi hari-hari posisinya seperti ini kawan-kawan, jadi berdiam diri aja begitu di bawahnya kayu itu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, jadi kasihan ya, jadi dia merasa kehilangan begitu dan berdiam diri gitu. Jadi
gerak kesana kemarinya tuh nggak ada lagi kawan-kawan. Jadi hari-hari aja kondisinya kayak begini aja, terus dia diam aja kayak gitu kawan-kawan. Nah inilah kawan-kawan, jadi ternyata ikan itu juga mempunyai perasaan yang kuat ya. Jadi apabila dia merasa kehilangan, dia bersedih gitu, ternyata dia mogok nih gitu kawan-kawan, kira-kira mungkin mogok gitu ya, sehingga akhirnya dia berdiam seperti itu kawan-kawan. Dan berdiam dirinya itu persis segaris dengan kayunya itu kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat tampak dari atas ya, kita coba lihat tuh kan, posisinya itu persis di sejajar di bawahnya kayu itu gitu, dia anehnya itu berdiam dirinya itu kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan, jadi ini kasihan ya. Jadi ini pembelajaran ya buat kita. Jadi apabila kita memelihara ikan dan kebetulan ada berpasangan begitu ya, 2 ekor atau lebih begitu, kemudian bahwa kita ambil itu juga harus hati-hati ya. Ternyata yang ditinggal itu mengalami stres juga dia gitu, merasa kesepian begitu, dan akhirnya semangatnya hidupnya menjadi berkurang ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, jadi agak kasihan ya, dan kita juga ikut sedih juga ini ya. Tetapi ya karena kami punya program tadi ya, punya program untuk belajar memijahkan ikan tomannya tadi. Kalau kami pijahkan dua-duanya kan rasanya nggak memungkinkan ya. Jadi 1 pejantan 2 betina kok rasanya belum pernah denger gitu, ada kayak gitu. Biasanya kalau pemijahan ya 1 pejantan ya 1 betina begitu. Nah itu kawan-kawan. Nah inilah makanya yang satunya kami tinggal, dan ternyata dampaknya seperti ini kawan-kawan. Nah ini juga pada saat kami beri makan kawan-kawan, itu juga begitu. Jadi padahal kita kasih makan makanan kesukaannya dia tuh, yang paling dia suka itu yaitu katak. Nah ini kawan-kawan, kita jeburin katak nih, itu sama sekali kawan-kawan tidak direspon itu, dilihat pun juga enggak gitu dia, ya Allah gitu. Jadi kasihan bener ya. Jadi nah itulah kawan-kawan. Nah ini ya, ini cukup lama nih kawan-kawan, ini udah hampir berlangsung 2 minggu lebih nih kawan-kawan kejadiannya ini. Jadi sejak kita ambil saudaranya itu untuk program pemijahan, dia langsung mogok kawan-kawan. Udah dia bersedih hati dan mogok nih, tidak mau gerak dan juga tidak mau makan ini kawan-kawan. Jadi ya kasihan juga ini ya. Nah ini kawan-kawan, nah ini pernah juga dia akhirnya bergerak juga gitu ya, karena kami merasa dia udah mau bergerak, udah kita coba kita kasih makan ya, semoga aja dia mau gitu mau makan gitu ya. Nah itu ini dia mau bergerak gitu, tapi ya geraknya ini enggak terlalu lincah itu kawan-kawan. Nah ini kita coba kasih katak lagi ya, udah kita jeburin itu juga gitu, didiemin aja tuh kataknya, dia tetap aja di bawah tuh, nggak mau ngeliat di atas, bahwa di atas itu ada makanannya gitu kawan-kawan. Jadi kasihan banget lah gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kawan-kawan, kami akhirnya kontak-kontak kawan-kawan kami lagi yang penghobi ikan toman, dan akhirnya pada saat itu kawan-kawan kami coba datangkan lagi kawan-kawan, kami datangkan ikan toman pengganti ya. Nah ini akhirnya kita coba ini kawan-kawan, jadi akhirnya kita datangkan ikan toman pengganti sebagai temannya dia gitu ya, agar dia tidak mogok makan gitu ya, atau dia tidak bersedih lagi gitu ya. Meskipun ini ukurannya lebih kecil ya, tapi nggak ada masalah lah gitu ya, kita coba aja sebagai temennya gitu. Nah ini akhirnya kita coba lagi, kita masukkan untuk dijadikan temennya dia lah, kira-kira begitu, supaya dia tidak tidak lesu lagi ya, tidak merasa sedih banget gitu. Kalau sedih berlarut-larut nanti jangan-jangan mati nanti gitu ya. Nah ini kawan-kawan, nah alhamdulillah setelah
kita jeburin begitu, dia ada pergerakannya yang agak cepat ya tadi ya, kalau nggak sekilas kelihatan ya. Nah ini kawan-kawan, dia merasa alhamdulillah nih aku punya teman lagi gitu. Nah ini jadi ini kemudian tomannya warnanya agak beda. Kalau yang awalnya tuh kami punya kebiru-biruan, ini posisinya ke coklat keabu-abuan ya gitu. Jadi agak warnanya agak berbeda gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai bisa memancing, membangkitkan gairah ininya ikan toman yang lamanya gitu ya. Nah ini kawan-kawan, tapi juga masih malu-malu dia. Jadi pertama kali kita datangkan ini dia malu-malu, tapi sudah menyenggol. Nah itu kan, dia sudah mulai mau mendekat, menyapa gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi tidak lagi berdiam diri. Nah dia sudah mulai mau bergerak kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Nah jadi sirip-siripnya gitu, sirip dayungnya tuh pergerakannya lincah ya. Nah gitu, dia sudah mulai mau nih. Jadi memang ini kawan-kawan ya, kita di dalam merawat ikan toman ini, kalau memang kita selama ini memberikan ada pasangannya, tidak sendirian ya, mohon dijaga terus ya, jangan dipisahkan ya, karena ternyata dampaknya begitu nih. Tetapi kalau sejak awal sudah terbiasa sendiri, mungkin ya nggak ada masalah ya dengan dia keberadaan sendirinya itu gitu. Tetapi kalau sudah besar tidak kita pijahkan ya kasihan juga gitu ya, karena di dalam kehidupan binatang itu yang kami ketahui pahamnya hanya dua kawan-kawan, yaitu makan, minum, dan kawin gitu, untuk reproduksinya dia, melanjutkan generasinya dia. Nanti kalau kita sediakan ya mohon maaf, itu menjadi kita juga sebetulnya merasa bersalah juga ya, tidak bisa memberikan kebutuhan hidupnya yang lengkap gitu, yaitu makan, minum maupun juga reproduksinya gitu. Nah ini kawan-kawan, inilah setelah kita kasih temannya tadi ya, ternyata dia baru nyadar bahwa temannya bukan yang lama nih, yang baru nih. Jadi ya masih ada proses adaptasi gitu kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan, jadi ternyata ikan toman itu juga mempunyai perasaan yang cukup tinggi ya gitu ya, sehingga kita harus hati-hati di dalam merawatnya. Oke kawan-kawan, demikian berbagi pengalaman kami terhadap ikan toman kami yang kehilangan semangatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.